Yo, what's up guys, welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, udah kurang lebih sebulan kita pakai iPhone 14 Pro Max ya. Dari hari pertama ya kita ke Singapura ngambil, dan banyak hal menarik, positif maupun negatif yang gue pengen share ke kalian di video hari ini. Apakah worth it buat di-upgrade? Gimana rasa Dynamic Island-nya? Dan apa kekurangan dari smartphone yang satu ini? Yes, gue akan coba jawab semua di video kali ini. Jadi langsung aja, ini dia review Best Indo Tech buat iPhone 14 Pro Max. Let's go! Oke, quick recap aja buat iPhone 14 Pro Series ini hadir dalam 4 warna ya. Dengan warna barunya ada di warna Deep Purple alias warna ungu. Sedangkan yang gua pakai ini, itu adalah namanya Space Black, yang mana warnanya lebih gelap dibandingkan warna Space Gray di iPhone 13 Pro tahun lalu. Speknya sendiri kurang lebih gitu-gitu aja. Upgrade-nya ya ada di chipset yang sekarang udah pakai A16 Bionic. Baterai sedikit turun, kemudian kameranya juga naik. Sekarang pakai lensa utama 48 megapiksel ya headline-nya ya. Dan perbandingan sisanya kalian bisa cek aja langsung di tabel yang satu ini. Tetapi memang specs ini cuma kulitnya doang ya. Experience-nya nih banyak banget yang bakal gua bahas. Oke, langsung aja. Hal pertama pastinya yang paling menarik di sini adalah si pulau yang ada di tengah ini, yes, Dynamic Island. Fitur yang satu ini lumayan menggemparkan dunia persilatan smartphone ya. Di saat brand smartphone Android lain berlomba-lomba nyembunyiin lubang kamera selfie depan dan pengen layarnya full, Apple malah mengembrace, malah menggunakan kesempatan ini sebagai kayak flexing gitu ya. Mereka ngasih fitur yang ngebuat HP ini tuh berbeda dengan apa yang ada di pasaran saat ini. Nah, perbedaan itulah yang ngebuat Apple jadi terlihat brilian dan kayak ngebuat batasan antara hardware sama software tuh jadi nggak ada atau seakan jadi kayak satu kesatuan gitu. Dan harus gue akuin juga Dynamic Island ini emang kayak jadi fitur yang hampir bisa jadi alasan utama buat kalian ganti ke device yang satu ini. Karena emang experience yang dikasih itu animasinya yang smooth banget, bener-bener kayak satisfying gitu, kayak delightful. Kalau bisa dibilang itu tuh bahasanya kayak brings joy ya kalau katanya Marie Kondo. Cuma memang paling satu hal yang gua masih belum srek banget di sini, yaitu ketika kita nonton konten full screen YouTube, Netflix gitu-gitu di HP ini, cutout bullet yang bentuknya kayak pil ini tuh masih agak mengganjel, dan opini gua kayaknya notch masih lebih oke gitu. Lanjut, fitur baru yang menarik kalian di sini adalah si Always On Display, yang jujur aja gua masih lebih suka Always On Display-nya Android. Di sini memang implementasi Apple ya berbeda gitu kan, again, dan ini literally cuma ditranslate Always On Display, keseluruhan layarnya hidup gitu, dengan wallpaper yang cuma ngeredup doang. Nah, ketika ada notifikasi pun juga notifikasinya akan tampil di layar secara keseluruhan gitu ya, jadi bukan cuma sekedar jam atau icon kayak yang ada di smartphone Android. Nah, akhirnya gue coba cari-cari cara gimana caranya biar cuma nongolin jamnya doang nih, biar nggak gitu ngeganggu. Ternyata caranya adalah kalian ganti wallpapernya aja ke arah yang gelap kayak gitu, yang hitam. In this case gue pakai wallpaper emoji iOS 16 yang pakai icon emoji warna hitam. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, dia kalau kalian matiin itu off, dan kalau dihidupin dia kelihatan kotak-kotaknya gitu ya. Jadi cuma nongol jam dan tanggal doang kalau pas posisi standby yang gini. Nah, selain itu juga kalau ngomongin layar, ini yang berasa adalah tingkat keterangan layar iPhone 14 Pro Max ini jauh lebih terang dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya waktu gua pakai iPhone 13 Pro itu gua biasanya pakai brightness rata-rata di 50% di kondisi indoor kayak gini. Kalau di iPhone 14 Pro Max sekarang gua paling sekitar 30-an, nggak nyampe 40% lah. Tapi memang untuk brightness yang terendah, gua tetap kerasa sama aja. Jadi buat scrolling malam-malam gitu, gua berasa masih agak keterangan gitu. Masih pakai trik yang kurangin brightness-nya baru lebih enak. Dan yes, ngomongin layarnya ini sendiri, nggak lupa juga gue mau ngingetin kalian selalu pentingnya pakai screen protector di layar iPhone. Karena gue udah kena batunya seperti yang kalian bisa lihat ya. Sakit tapi nggak berdarah ini guys. So, wajib banget pasang yang namanya tempered glass. Nah, gue udah nemuin nih guys tempered glass yang rekomen banget dan gampang banget pemasangannya, terutama buat kalian yang takut pasang tempered glass sendiri. Ini dia, ada 2 biji dari Spigen, yaitu Spigen Easy Fit dan juga ada Spigen Align Master.
Nah, untuk pemasangannya sendiri, make sure sebelum kalian pasang tempered glass-nya, layar smartphone-nya ya tinggal dibersihin dulu aja dan tinggal ikutin untuk step by step-nya seperti yang gua share ini. Nah, untuk easy fit sendiri sesuai dengan namanya, easy banget, gampang banget pasang tempered glass ini yang paling mudah yang pernah gua coba. Tinggal kita ikutin aja 3 step-nya dan beres. Langsung terpasang dengan presisi dan pastinya tanpa bubble juga. Nah, kalau yang Line Master ini juga simple. Cuma beda sedikit di bagian pemasangannya yang menggunakan tray, yang mana traynya tadi juga bisa disimpan just in case kalian perlu pasang tempered glass lagi di kemudian hari. Nah, kualitas keduanya juga sama-sama bagus. Ada efek oleophobic coating yang mana itu kayak efek daun talas ya. Jadi kalau ada air itu dia akan langsung turun dan sidik jari juga kurang begitu menempel. Dan ada juga 9H surface hardness yang bisa menahan benturan dengan baik dan menahan lecet juga pastinya. Nah, tempered glass vegan ini tersedia buat berbagai jenis device, nggak cuma iPhone doang. Dan yang gue favoritin pastinya si Easy Fit. Yes, karena mudah banget pemasangannya dan gue pun juga udah pakai di device lain, salah satunya seperti Nintendo Switch ini. Dan ya, selain tempered glass, pasti kalian juga semua tahu kalau Spigen ini adalah brand casing ya, yang mana gue sendiri lagi pakai favorit banget 2 casing dari Spigen, yaitu yang pertama ada Slim Armor Essential S yang gue lagi pakai sekarang, dan juga ada satu lagi Slim Optic Armor. Nah, yang Slim Armor ini bakalan keren banget buat kalian yang pakai warna barunya iPhone 14 Pro yang di purple gitu ya. Plus juga udah compatible MagSafe dan ada kickstand-nya juga. Lengkap banget. Sedangkan kalau yang si Optic Armor ini, gue juga demen banget sih ketika pengen kelihatan stealthy gitu ya. Case-nya cakep, punya tekstur yang nyaman banget di tangan, plus ada cover pelindung buat kamera. Jadi pastinya lebih aman dan nggak lupa juga case ini compatible buat MagSafe ya. Jadi fiturnya juga mantap banget. So yes guys, kalau kalian tertarik untuk beli produk-produk yang Spigen, gue ada kode voucher nih, kalian bisa cek aja di sini yang bisa dipakai di official store-nya Spigen Indonesia di Tokopedia dan Shopee buat dapet diskon dan juga cashback. Cek aja link paling pertama di kolom deskripsi di bawah ya, langsung diklik, pakai kode vouchernya. Oke, sekarang lanjut kita bahas soal kameranya, karena ya salah satu headline utama kan again iPhone 14 Pro Series, kamera utamanya dapat improvement menjadi sensor 48 megapiksel. Masih ada juga lensa yang lain ultrawide 12 megapiksel dan lensa tele 12 megapiksel juga. Nah, lensa 48 megapiksel ini menggunakan teknologi quad pixel binning, jadi yang sebenarnya udah cukup lama diterapkan di smartphone Android, yaitu lensa yang sebenarnya 12 megapiksel itu pixelnya dikali 4, makanya jadi 48. Jadi pixelnya kayak menyatu jadi satu, cuma kalau kalian dipakai ya bisa jadi 4, yang mana efeknya cukup berasa. Pertama untuk shot low light ya bisa lebih banyak dapat cahaya, improvementnya berasa. Kemudian foto RAW bisa 48 megapiksel, jadi kalian bisa nge-crop dengan detail yang masih dapat dengan jelas. Dan kalau kalian pengen lihat perbandingannya juga, kalian bisa lihat di comparison kamera iPhone 3 generasi yang udah kita bikin. Linknya juga gue taruh di atas dan juga nanti di terakhir. Tapi sebenarnya yang jadi highlight buat gua itu bukan 48 megapiksel tadi guys. Justru ini lebih ke kamera ultrawide-nya. Mungkin yang pakai iPhone 13 Pro ngerti nih maksud gua. Kalau kalian yang foto, misalnya foto barang deket-deket nih ya, terus butuh fokus yang lebih deket, biasanya kameranya otomatis pindah ke kamera ultrawide atau ke mode makro biasanya ya, yang sebenarnya itu juga bisa dimatiin sih. Nah, sekarang di iPhone 14 Pro dan Pro Max itu jarak fokusnya kerasanya lebih pendek karena sensor yang lebih gede tadi. Tetapi transisi dari lensa ultrawide-nya ke lensa utama itu guys, kayak perbedaannya jadi semakin minim dari segi angle dan dari segi kualitas yang bisa dibilang kayak tajam juga lensa ultrawide-nya ini. Biasanya HP-HP Android itu nggak setajam itu guys, dan di sini gue bisa bilang integrasinya tuh kayak nyaris sempurna gitu. Plus ya gue jadi curiga, ini mungkin yang ngebikin kamera bump dari si iPhone 14 Pro Series semakin tinggi. Ini kalau diukur dibandingin sama si 13 Pro itu gue cek naik 1 mm full loh. Jadi teori gembel gue sih ya kemungkinan naiknya ini selain tadi karena lensa utama 48 megapikselnya, lensa ultrawide-nya ini juga diimprove. Yang mana butuh space lebih gede untuk lensanya biar dapetin kualitas foto yang juga lebih baik. Oke guys, so tadi kita tes action mode sama nggak pakai action mode, dan surprisingly ternyata mode normalnya pun itu cukup stabil ya. Jadi ya
Nah sekarang ini kita testing kamera depan, kamera selfie pakai cinematic mode, dan kita sekarang cinematic mode-nya udah bisa resolusi 4K 30 fps. Gimana guys hasilnya? Ini ya, bokehnya lumayan natural. Enak sih ini. Tapi gue capek tadi habis lari-lari soalnya. Kualitas audionya juga gimana? Let me know. Komen aja di bawah. Gils. Nah selain di foto, video pun juga lensa ultrawide ini tuh kepake banget, terutama di fitur baru iPhone 14 Pro Series, yaitu Action Mode. Nah ketika aktifin mode ini, ya kamera HP iPhone kalian jadi kayak action cam kayak gitu. Videonya langsung otomatis tuh berganti ke lensa yang ultrawide tadi, tetapi di crop. Yang mana framingnya jadi mirip lensa utama 1 kali. Mungkin kalau bisa lihat di sini, semoga mengerti penjelasannya. Dan hasil videonya pun ketika di compare side by side ya dengan hasil video One X, bisa dibilang kualitasnya nggak gitu beda jauh lah. Kalau dilihat sekilas tuh kayak sama gitu. Memang tetap lebih soft sedikit, tetapi kalian dapetin kestabilan yang jauh lebih oke dibandingkan sama lensa utama. Intinya ya, kapabilitas action cam yang ada di iPhone 14 Pro Series ini bakal ngebikin sistem kameranya menjadi yang terbaik bisa dibilang di smartphone saat ini. Oke, satu poin lagi yang bikin gua agak kagok mungkin bisa dibilang pas pertama kali pakai HP ini adalah bobotnya. Yes, setelah pakai iPhone 13 Pro yang kecil, gue ngerasa enak banget pakai HP kecil ya. Tapi ya itu ada kekurangannya juga. Dan sekarang pakai iPhone 14 Pro Max ini kerasa beda banget lagi gitu. Kelingking gue ini sering sakit kalau pegang HP ini lama-lama. Cuma emang namanya manusia ya, pasti akan terbiasa sendiri gitu ya. Dan itu yang ya udah gue alamin. Gue cukup happy sekarang ya, cukup santai megang HP ini dalam jangka waktu yang panjang. Dan gue juga happy sama keputusan gue karena emang gue dapet pengalaman yang lebih lengkap dibandingkan sama versi Pro biasa yang lebih kecil gitu. Misalnya di bagian baterai, gue bisa pakai ini seharian sampai malam jam 11, jam 12 malam itu baterai masih sisa 20%-an gitu, hampir 30%. Dengan screen on time ya sekitar 8-9 jam gitu. Gue dengar-dengar ini sebenarnya nggak seawet 13 Pro Max, tetapi buat gue yang dulu pakai 13 Pro, yang tiap sore gue harus ngecas, ini nih sebuah improvement banget. So yes guys, paling gitu aja review sebulan bersama iPhone 14 Pro Max. Jujur buat gua kalau ditanya worth it nggak sih? Buat gue yang udah upgrade dari iPhone 13 Pro, gue berasa improvementnya itu lumayan. Dari segi fitur kamera tadi ya, action mode, 48 megapiksel, ada always on display juga, dan pastinya si Dynamic Island yang brings joy gitu ya setiap kali lihat animasinya. Nah kalau ditanya worth it apa enggak, ya jujur ini balik lagi ke kalian masing-masing sih. Ini kebutuhan masing-masing orang beda-beda. Buat gue personally ini lebih kerasa worth it dibandingkan waktu dulu gue upgrade dari 12 Pro Max ke 13 Pro. Mungkin kalau di-share ya kayak gitu sih jawabannya. Dan ya, that's all. Thank you semua yang udah nonton sampai sini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau iya, boleh banget bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Dan jangan lupa juga di subscribe dan hidupin loncengnya, biar nggak ketinggalan konten lagi video tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian pengen cek rekomendasi aksesoris buat iPhone 14 juga udah ada videonya. Gue akan taruh aja di antara 2 video yang ada di bawah ini. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much guys for watching, and I'll see you guys on my next video. Ciao!